biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bermuajahah di kelas yang insyaallah penuh berkah ini, ya, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu merupakan suatu hal kewajiban bagi setiap umat muslim, laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Siapa orang yang sedang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu niat lillahi ta'ala, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Baik, pada kesempatan kali ini, ya, di pelajaran pendidikan agama Islam, sebelum Bapak mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengambil keberkahan agar apa yang Bapak sampaikan nanti bisa kalian serap dengan baik, kalian mengerti dengan maksimal, sehingga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Kita mulai. Bismillah. Wahid, isnani, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, semoga materi yang akan kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kehidupan kita semuanya. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sebelum Bapak mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. Aisyah, hadir. Aldafa, hadir. Aldrich, hadir. Andini, Atala, Bunga, Hana, Jibrano, Kaila, Kaisan, Kevin, hadir. Raffi, Nabil, Raina, Rania, Naufal, Hadir. Rifa, Hadir. Felisa. Oke, mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit saat ini, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan segera diberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya Bapak akan mereview materi yang sudah pernah Bapak sampaikan di minggu yang kemarin. Ya, kemarin terakhir kita belajar tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ya, kita sudah ketahui, kita sudah paham bersama bagaimana perkembangan Islam di Indonesia itu melalui wali, ulama maupun wali songo. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita. Materi kita hari ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang birrul walidain. Oke ya, birrul walidain. Tetapi sebelum itu, Bapak akan putarkan sebuah video yang mana video ini sangat berkaitan dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian nanti Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk mengomentari video yang Bapak tayangkan. Oke ya? Oke. Silakan dilihat tayangan video Bapak. ปิยะฉัตรค่ะ5 เต็ม 10 ค่ะ สมภพค่ะ อาภาค่ะ แม่ไม่รักผม แม่ ไม่เคยมีเวลาที่จะสนใจผม ป้าคะป้าคะขอยืมไฟแช็กหน่อยค่ะได้ ไม่เคยมีเค้กวันเกิด เหมือนคนอื่น เฮ้ยพบแม่งมาว่ะ พบทำไมมาอยู่ที่นี่ แทนที่จะเอาเวลามั่วสุมกลับไปทำการบ้าน แล้วเงินที่แม่ให้พบไปโรงเรียนอยู่ทุกวันพบเอามาเล่นเกมเหรอพบไม่ต้องมาเถียง
ไม่ พบสงสารแม่บ้างไหม แม้กระทั่งจะฟังความจริงจากผม แม่ก็ฟังมึงดิ ในสายตาแม่ ผมมันเป็นแค่เด็กไม่รักดี ไม่ให้ ก็แค่คอมอ่ะ ผ่อนเอาก็ได้นี่แม่ ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาที่ไหนให้แก ถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลย ทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้ว ฉันไม่ให้ แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้างอะสนใจแต่เรื่องของตัวเอง ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน นานและคอมก็คอมผมนะครับ ขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ย อ่ะนี่ติดตัว ครับผม ขอบคุณครับพี่ ฮัลโหลครับ ก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน ก็ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะ ฉันจะเอาตังค์ที่ไหนไปให้ สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ไม่ให้ก็ไม่เอา ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ทั้งที่แม่ ให้ผมมาตลอด แม้แต่วันสุดท้าย ในชีวิต Oke, dari tayangan video yang Bapak tayangkan tadi, yang Bapak putar, kalian sudah menyaksikan bersama. Kira-kira ada yang dari kalian ingin mengomentari video tersebut? Baik, ada yang ingin berkomentar? Ya, silakan, Khalifah. Ya, jadi dari video yang kita nonton bersama tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu menghormati orang tua kita, karena kita tidak tahu apa yang diperjuangkan oleh orang tua kita dan kita seharusnya bersyukur bahwa mereka masih hidup dan kita harus selalu berdoa untuk keselamatan dan rezeki mereka. Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, terima kasih kepada Anda Khalifah tadi yang sudah memberikan komentar tentang video yang Bapak tayangkan tadi. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan KD dan atau standar kompetensi ya, atau kompetensi yang akan kita capai. Pertama, menghayati mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong. Kemudian selanjutnya adalah menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, dan kritis. Nah, adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menyajikan keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 ataupun hadisnya nanti. Nah, adapun pentingnya pencapaian indikator kompetensi yang akan kita pelajari adalah menguraikan contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan selanjutnya adalah menunjukkan keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, akan pentingnya kompetensi dasar atau indikator pencapaian yang akan kita capai, maka dari itu Bapak harap kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik agar materi yang Bapak sampaikan
bisa kalian serap dengan maksimal. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan berikan pretest terlebih dahulu, yang mana link pretestnya sudah Bapak share di grup Telegram kalian masing-masing. Coba sekarang semuanya membuka Telegramnya. Kepada kalian yang sudah mengerjakan pretest tadi, ya mudah-mudahan insya Allah Bapak lihat nilainya tadi sudah hampir betul semuanya, ya. Berarti kalian sudah mempunyai wawasan atau pengetahuan sebelum Bapak menyampaikan materi. Nah, berkaitan materi hari ini berkaitan erat juga dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Maka kita akan tadarus terlebih dahulu, ya. Bapak akan membacakan secara drill, nanti kalian secara bersama-sama. Nanti Bapak minta perwakilannya untuk membacakan surat Al-Isra ini. Baik, silakan boleh lihat di Google Classroom-nya sudah Bapak sertakan, sudah Bapak lampirkan. Ya, atau kalian juga melihat ke depan juga tidak apa-apa. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak baca dulu ya. Kalian silakan menyimak terlebih dahulu. Bapak bacakan, Bapak contohkan dulu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Bapak lanjutkan. Wahfidh lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Baik, kita ta'awudz basmalah bersama-sama, baca secara perlahan, tidak usah terlalu cepat, sesuai dengan kaidah tajwid yang sudah kita pelajari. Ta'awudz basmalah. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma
qul lahuma qawlan karima. Lanjut. Waghfir lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah menyebutku. Baik, terima kasih. Nah, tadi kita sudah membacakan Quran surat Al-Isra, berikut artinya ya, ayat 23 dan ayat 24. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, yang mana nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan materi yang akan Bapak sampaikan, akan Bapak tentukan, dan terakhir silakan persiapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan perwakilannya saja. Oke ya, kelompok 1 sebelah kanan Bapak, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, setiap kelompok apa yang harus didiskusikan? Nah, sudah Bapak lakukan di sini. Kelompok 1 ya, mendiskusikan tentang kandungan ya, intisari daripada Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kelompok kedua, kisah seorang sahabat yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kelompok ketiga, bagaimana kita cara berbakti kita kepada kedua orang tua, atau menghormati guru juga boleh, bagaimana. Dan yang terakhir adalah hikmah ya, sebutkan hikmah berbakti kepada kedua orang tua maupun berbakti kepada guru ya, hikmah-hikmahnya. Setiap kelompok silakan mendiskusikan ya, nanti perwakilannya 2 orang ataupun 3 orang maju untuk mempresentasikan. Oke, sekarang silakan buat kelompok masing-masing. Kelompok kalian membuat hikmah-hikmah apa saja yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Oke ya, kerjasama semuanya diskusi, nanti dicantumkan di dalam. Membuat kisah salah satu sahabat, bagaimana seorang sahabat itu mempunyai bakti yang cukup tinggi kepada kedua orang tua. Diskusi silahkan, nanti dilengkapi menggunakan PowerPoint ataupun. Oke ya, diskusi.
Terima kasih yang sudah berdiskusi dengan kelompoknya ya. Mudah-mudahan diskusinya berjalan dengan baik. Sekarang kita dengarkan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok pertama terlebih dahulu. Oke, silakan. Kelompok pertama, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Khalifah. Dan kami akan menunjukkan presentasi tentang kisah sahabat yang berbakti kepada orang tua. Ada sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni yang sering dijadikan sebagai contoh anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan sang ibu. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah. Namun sayang, Uwais tidak bisa menemui Rasulullah sebab sedang di medan perang. Teringat pesan-pesan itu, agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang ketika itu ada di rumah. Tak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah. Sekian dari kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila. Saya Kaila. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang penjelasan dan tafsir dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan ketika dijelaskan tafsir ayat di atas bahwa dilarang bagi seorang anak untuk berkata kasar kepada kedua orang tua, walaupun sekadar mengucapkan kata ufin, yang itu maksudnya menunjukkan pada sikap kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak dilarang untuk memperingatkan keduanya dengan kasar dan hendaknya mengucapkan perkataan yang indah dan halus kepada keduanya. Sementara itu, dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa seorang anak dilarang untuk berbicara kepada mereka ucapan yang buruk. Bahkan, jangan pula berkata sekadar kata sekalipun ia merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk. Selain itu, janganlah muncul dari seorang anak tindakan buruk kepada mereka berdua. Akan tetapi, bersikaplah lembut kepada mereka berdua dan katakanlah kepada mereka berdua selalu perkataan lembut dan mulus. Melalui penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ayat di atas mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh bersifat atau bersikap buruk kepada kedua orang tua sekalipun. Sayangi kedua orang tua sebagaimana mereka telah menyayangi kita waktu kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan maju perwakilan dari kelompok 3. Baik, kita mulai presentasi kelompok ketiga. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan diskusi kami tentang cara menghormati orang tua. Pertama, melaksanakan nasihat dan perintah orang tua. Cara menghormati orang tua yang dapat kami lakukan adalah dengan melaksanakan nasihat dan perintah orang tua. Pada dasarnya, tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan bagi anaknya. Selama nasihat yang disampaikan tidak melanggar aturan agama atau hukum tertentu, maka sebagai anak yang baik, kita harus melaksanakan perintah dan nasihat yang mereka berikan. Yang kedua, merawat dengan orang tua dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dengan bertambahnya usia orang tua, maka kita memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga mereka. Yang ketiga, berkata halus dan sopan. Salah satu wujud penghormatan kita kepada orang tua adalah dengan selalu berkata
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk perwakilan kelompok 3. Baik, kita sudah mendengarkan semua perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Nah, sekarang Bapak akan menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Baik. Nah, sekarang Bapak ingin menguatkan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian tadi ya. Ini tentang dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tadi kita juga sudah menyimpulkan ataupun menerangkan, menjelaskan. Kemudian di sini juga ada dalil yang kedua, surat Luqman. Nah, selanjutnya adalah tadi hadis juga. Kemudian, nah ini sikap yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Misalkan satu, berbicara sopan dan tidak membentak. Nah, mungkin dari kalian masih ada yang sering membentak orang tua, berkata tidak sopan, berkata kasar, ya. Itu sangat-sangat dilarang karena dosanya sangat besar. Yang kedua, tidak meninggikan suara. Nah, ini yang banyak nih ya. Suara kalian lebih tinggi daripada suara orang tua. Kemudian menjaga amanah yang diberikan. Nah, banyak tuh ya titipan-titipan orang tua ya yang sudah diberikan, yang sudah dititipkan kalian harus jaga karena itu amanah. Kemudian menasehati orang tua dengan bahasa yang baik. Setiap orang tua pasti mempunyai kesalahan atau kekeliruan, ya. Maka dari itu, bagaimana kita cara menasehati? Nasihatilah dengan nada atau suara yang sopan, lemah lembut, ya, tidak tinggi suaranya. Taat dengan apa yang diperintahkan. Kemudian mendoakan orang tua, baik dia atau orang tua kita masih ada di dunia maupun sudah tidak ada di dunia. Kemudian merawat jika orang tua sudah berusia lanjut. Begitu juga dengan etika terhadap guru, ya, tidak jauh berbeda. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita dengarkan dari hasil presentasi teman kalian, Bapak ingin membuat suatu kesimpulan, tetapi silakan Bapak minta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan Raihan, kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kita harus menghormati kedua orang tua dan guru, karena orang tua yang sudah membesarkan kita dan gurulah yang telah mendidik kita. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk anak darahnya. Oke, sekarang ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan, Kevin. Berdiri. Saya berpendapat bahwa sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita, seperti yang sudah dijelaskan pada Al-Isra ayat 23. Kita tidak boleh membentak, tidak boleh kasar-kasar, apalagi meninggikan suara. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Bapak ucapkan terima kasih banyak tadi yang sudah mengerjakan post test dengan baik dan benar.
Bapak harap apa yang Bapak sampaikan dari materi awal sampai sebelum penutup ini bisa kalian cerna dengan baik, bisa kalian praktikkan, kalian amalkan dengan baik. Nah, terakhir Bapak ingin menyampaikan bahwa ada salah satu hadis Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Yang artinya adalah sesungguhnya ridho orang tua itu terletak atau tergantung kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sebaliknya, murkanya orang tua itu juga murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang anak sudah berbakti, berbuat baik kepada orang tua, maka dia juga akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika anak itu durhaka, murka kepada orang tua, maka tidak akan pernah ada kenikmatan hidup yang akan menghinggapinya. Maka semua sebagai anak kita juga harus berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua maupun ke guru kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kehidupan kalian. Baik, terakhir dari Bapak, nanti Bapak sudah lampirkan tugas untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Silakan kalian lihat LKPD-nya. Nanti Bapak akan berikan nilai, yang mana nilai nanti akan Bapak masukkan ke dalam nilai ulangan harian ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya, nanti silakan disubmit di Google Classroom. Terakhir dari Bapak, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.